Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan semua dan terima kasih kepada dosen pelaku mata kuliah hukum politik yaitu Bapak Iman Jalaluddin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi terkait politik hukum pengakuan agama Yahudi dengan studi kasus perbandingan negara Amerika dan Indonesia. Yang selanjutnya akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Akhil. Baiklah, terima kasih moderator. Artikel kami menganalisis politik hukum antara pengakuan Yahudi di negara modern dan negara sekuler, yaitu perbandingan studi kasus antara negara Indonesia dan negara Amerika, di mana dalam kajian HAM menurut Christian bahwa kebangsaan beragama berpendapat dipandang sebagai hak fundamental yang diakui secara internasional. Namun penerapannya seringkali berbeda. Di Indonesia sendiri, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan beragama, tetapi tetap aja pengakuan itu hanya ada 6 agama yang diakui di Indonesia, sehingga agama-agama minoritas seperti Yahudi mengalami ketidakpastian hukum dalam pengakuan identitasnya. Dalam konteks Amerika Serikat, menurut Abdullah mengkaji bahwa landasan normatif pengakuan dan perlindungan agama Yahudi merupakan First Amendment dari Konstitusi Amerika itu sendiri, yang mana mencakup Establishment Clause dan Free Exercise Clause, yang secara jelas melarang pemerintah membentuk agama negara maupun menghalangi praktik agama individu manapun. Di mana prinsip ini telah menjadi instrumen utama yang menjamin bahwa minoritas agama, termasuk pemeluk agama Yahudi di Amerika Serikat, bebas menjalankan ibadahnya tanpa ada diskriminasi dari negara itu sendiri. Selain itu, ketentuan konstitusional lain yang seperti larangan religius tes untuk jabatan publik mempertegas bahwa status agama tidak menjadi hambatan dalam partisipasi sipil dan politik. Kemudian urgensi penelitian ini terletak pada perlunya adanya harmonisasi antara kebijakan hukum nasional dengan standar hak asasi manusia internasional yang menjamin kebebasan beragama tanpa diskriminasi. Terus berdasarkan kajian terhadap penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa topik kebebasan beragama serta perlindungan untuk kelompok minoritas telah banyak dibahas, baik dalam konteks hak asasi manusia, hubungan antar agama dan negara, maupun masalah diskriminasi yang dihadapi oleh komunitas minoritas. Penelitian menurut Simatupang juga mengangkat isu tentang pemenuhan hak konstitusi bagi warga negara Indonesia yang beragama Yahudi, yang mana belum mendapatkan pengakuan administratif yang setara. Sementara studi lain lebih menyoroti aspek pluralisme yang terbatas dan dominasi agama mayoritas dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan dalam kajian-kajian sebelumnya yang membandingkan politik hukum pengakuan terhadap agama Yahudi antara negara sekuler dan religius, serta menganalisis beberapa jauh perbedaan antara konfigurasi politik hukum tersebut berpengaruh terhadap perlindungan hak-hak keagamaan agama Yahudi. Berbeda dalam penelitian sebelumnya yang berfokus kepada HAM secara menyeluruh, artikel kami hadir secara khusus untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan melakukan analisis yuridis normatif melalui perbandingan antara agama Amerika Serikat dan agama Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan gagasan politik hukum dan perlindungan kebebasan beragama di negara-negara modern. Setelah menguraikan kajian literatur di atas dengan menunjuk perbedaan persamaan, maka bagian ini diakhiri dengan merumuskan permasalahan, yaitu yang pertama ada pembahasan kajian berdasarkan kepada 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagian politik hukum negara modern dalam bagaimana politik hukum negara modern dalam mengakui agama Yahudi, dan yang kedua itu ada perbedaan pendekatan, bagaimana perbedaan pendekatan negara Amerika dan negara Indonesia dalam perlindungan agama Yahudi. Dalam artikel ini kami menggunakan metode yuridis normatif di mana berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum serta doktrin hukum
yang berjalan di Indonesia maupun di luar Indonesia atau di Amerika Serikat itu sendiri. Selanjutnya pembahasan pertama akan dibacakan oleh Zayan. Baik teman-teman, di sini ada pembahasan pertama yaitu politik hukum negara modern dalam mengakui agama Yahudi. Nah, di negara-negara barat modern seperti Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Inggris, dan Belanda, agama Yahudi secara resmi diakui melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang menjamin kebebasan beragama. Menjelaskan bahwa negara-negara ini secara hukum menempatkan Yahudi sebagai bagian dari komunitas agama yang sah, dengan hak mendirikan lembaga keagamaan, menjalankan ritual, dan memperoleh perlindungan negara dari diskriminasi. Namun demikian, artikel ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan hukum dan realistisme sosial. Meskipun diakui secara legal, komunitas Yahudi di Eropa Barat masih merasakan ketakutan terhadap antisemitisme, terutama setelah meningkatnya konflik geopolitik global. Nah, kemudian artikel kedua, dalam banyak negara Eropa itu pengakuan terhadap agama Yahudi berkembang secara bertahap seiring dengan transisi dari negara berbasis agama mayoritas menuju negara sekuler modern. Artikel ini menunjukkan bahwa meskipun negara modern mengakui agama Yahudi secara formal, pengakuan tersebut sering bersifat defensif, yaitu lebih berfokus pada pencegahan diskriminasi dibandingkan pengakuan dan penguatan integritas sosial dan dialog antar agama. Hal ini mencerminkan politik hukum yang bersifat reaktif bukan transformatif. Artikel ketiga, di beberapa negara, pengakuan hukum terhadap Yahudi sering berbenturan dengan narasi identitas mayoritas dan isu keamanan nasional. Hal ini membuat agama Yahudi kerap diposisikan bukan hanya sebagai identitas keagamaan, tapi juga sebagai simbol politik global. Dalam konteks ini, negara modern menghadapi dilema antara menjaga netralitas agama dan merespon tekanan politik serta tekanan sosial. Dapat kita tarik benang merahnya, yaitu bahwa politik hukum negara modern dalam mengakui agama Yahudi berjalan dalam dua dimensi utama. Yang pertama itu dimensi normatif, yang berupa pengakuan legal dan menjamin kebebasan beragama. Yang kedua, dimensi sosiopolitik, yaitu berupa penerimaan sosial, rasa aman, dan perlindungan nyata dari diskriminasi. Negara-negara modern seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat telah relatif berhasil dalam dimensi normatif, tetapi masih menghadapi tantangan besar dalam dimensi sosiopolitik. Oleh karena itu, hanya pengakuan agama Yahudi dalam politik hukum negara modern tidak cukup hanya dalam diwujudkan melalui agama atau melalui aturan hukum, melainkan harus disertai kebijakan pendidikan toleransi, penguatan dialog antaragama, serta penekanan hukum yang adil dan konsisten terhadap segala bentuk diskriminasi. Baik, untuk selanjutnya ada pembahasan kedua yang akan disampaikan oleh Ai. Baik, terima kasih moderator. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kedua, yaitu perbedaan pendekatan negara Amerika dan Indonesia dalam perlindungan agama Yahudi. Perlindungan kebebasan beragama merupakan komponen pokok dalam tata hukum negara demokratis. Hal ini diakui secara universal melalui instrumen hak asasi manusia internasional yang tertuang dalam pasal 18 pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Konsep ini selanjutnya diimplementasikan dalam berbagai sistem hukum nasional, termasuk negara Indonesia dan negara Amerika Serikat yang memiliki dasar, karakter, dan tantangan berbeda dalam praktik perlindungan minoritas agama seperti perlindungan terhadap komunitas Yahudi. Regulasi di negara Indonesia secara tegas menjamin kebebasan beragama dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tertuang dalam pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan, pekerjaan, memilih kewarganegaraan, serta memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Dan juga tercantum dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi singkatnya, menjamin kemerdekaan setiap orang untuk menganut dan menjalankan agamanya itu sudah diatur dalam undang-undang. Namun, meskipun regulasi normatif kebebasan beragama sudah diakui, akan tetapi realitas implementasinya seringkali menunjukkan fenomena pembatasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Seperti adanya keberadaan pluralisme terbatas, di mana secara administratif negara Indonesia hanya mengakui 6 agama besar, diantaranya agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu,
Buddha, dan Konghucu, sehingga agama-agama yang tidak termasuk di dalamnya mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengakuan resmi dan perlindungan substansial. Selanjutnya, walaupun jumlah komunitas Yahudi Indonesia sangat kecil dan studi ilmiah spesifik tentang situasi mereka masih terbatas, isu umum perlindungan agama minoritas Indonesia menunjukkan bahwa agama yang tidak termasuk dalam daftar resmi seringkali mengalami hambatan administratif, seperti pada pengisian data kependudukan dan kepemilikan fasilitas beribadah. Hal ini berdampak kuat bagi komunitas kecil seperti Yahudi yang berpotensi tidak memiliki ruang perlindungan yang setara dengan agama yang diakui oleh negara. Berbeda dengan negara Amerika secara tegas melindungi kebebasan beragama melalui First Amendment Konstitusi yang terdiri dari Establishment Clause, yaitu melarang negara mendirikan agama, dan Pre-Extreme Clause, yaitu melarang hambatan terhadap praktik keagamaan. Prinsip ini diakui sebagai fondasi sistem hukum Amerika Serikat dan telah menjadi dasar bagi berbagai putusan pengadilan yang memperkuat perlindungan bagi minoritas agama. Dengan demikian, kajian di atas menunjukkan bahwa perlindungan kebebasan beragama tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi formal, tetapi juga pada bagaimana praktek implementasi, struktur sosial, dan wacana masyarakat menentukan ruang partisipasi yang adil bagi komunitas minoritas agama. Baik teman-teman, tadi itu merupakan pembahasan dari kelompok kami mengenai perbandingan negara Amerika dan Indonesia terkait pengakuan agama Yahudi. Selanjutnya, mungkin dari teman-teman akan bertanya, dan dari kami juga membuka sesi diskusi untuk satu pertanyaan saja. Perkenalkan, nama saya Amelia Juliandi dari kelompok 11. Saya ingin bertanya, tadi kan kalian telah memaparkan artikel yang telah kalian buat. Nah, dari artikel tersebut, adakah rekomendasi akademik yang kalian berikan terkait permasalahan yang ada dalam artikel yang kalian buat? Baik, terima kasih. Terima kasih Saudara Amel atas pertanyaannya. Rekomendasi akademik yang akan kami berikan yaitu rekonstruksi politik hukum atau mengembalikan atau upaya pembaruan pembentukan kebijakan hukum terkait pengakuan agama dengan pendekatan berbasis HAM dan prinsip non-diskriminasi. Lalu yang kedua, pemisahan antara pengakuan administratif agama dan pemenuhan hak konstitusional agar kebebasan beragama tidak hanya bergantung pada status pengakuan negara saja. Yang ketiga, adanya penguatan peran dari lembaga konstitusi dan peradilan dalam melindungi agama minoritas melalui tafsir progresif terhadap kebebasan beragama. Yang keempat, adanya penguatan budaya hukum toleransi melalui pendidikan hukum dan kebijakan publik yang inklusif. Jadi pengembangan riset lanjutan berbasis empiris untuk melengkapi kajian normatif mengenai pengalaman komunitas Yahudi dalam sistem hukum Indonesia. Sekian, apakah cukup, Saudara Aman? Cukup. Oke, terima kasih kepada Amel yang telah bertanya dan Ayu yang sudah menjawab teman-teman kelompok kami. Nah, teman-teman, itu yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang telah disampaikan kelompok kami dapat diterapkan dan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.